Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan teknik pembayaran fidyah menggunakan bahan makanan pokok mentah seperti beras. Fidyah ini merupakan syariat pengganti bagi mereka yang tidak mampu berpuasa secara permanen. Hal ini sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu berpuasa, mereka boleh membayar fidyah dengan cara memberi makan setiap hari seorang miskin. Setiap hari tidak mampu berpuasa, maka perharinya memberi makan seorang miskin, gitu. Nah, yang dimaksud sebagai orang-orang yang tidak mampu berpuasa itu, para ulama mengerucutkannya pada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan lansia. Golongan pertama adalah golongan lansia. Dan yang kedua adalah golongan orang sakit yang tidak bisa sembuh menurut perhitungan dokter atau perhitungan para medis. Maka dua golongan ini adalah mereka yang tidak mampu berpuasa secara permanen. Nah, karena sudah tidak mampu berpuasa secara permanen, maka kewajibannya hanya membayar fidyah dengan cara memberi makan per hari seorang miskin saja. Nah, kemudian rumusan per hari itu berapa? Kalau dibayarkan dalam bentuk makanan pokok mentah seperti beras kalau di Indonesia, maka hitungannya adalah per hari tidak puasa itu adalah 1 mud. 1 mud namanya. 1 mud itu kalau dikonversikan dalam bentuk takaran itu kurang lebihnya 2 cakupan tangan kita ini namanya 1 mud gitu. Nah, kalau dikonversikan dalam bentuk kilogram, kurang lebihnya konversinya itu adalah 750 gram. Saya ulangi, 1 mud itu 750 gram. Ini merupakan kewajiban per hari seorang tidak berpuasa. Berarti kalau ada lansia yang tidak mampu berpuasa selama 30 hari lamanya, berarti 750 ini dikalikan 30 hari. Hasilnya adalah kurang lebih 22,5 kg gitu. Saya ulangi, per hari seseorang tidak berpuasa itu kewajibannya adalah membayar 1 mud. 1 mud itu konversinya adalah 750 gram. Artinya 750 gram itu untuk kewajiban membayar fidyah tiap harinya. Kalau 30 hari berarti 750 gram dikali 30 hari, itu keluarlah timbangan seberat 22,5 kg beras gitu. Oke, kalau ini sudah terkumpul 22,5 kg beras, bagaimana cara mendistribusikannya kepada kaum miskin? Sekali lagi saya ulangi bahwa fidyah ini hanya boleh diberikan kepada kaum miskin. Itu sebagaimana ayat yang tadi saya baca. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu diberikan untuk memberi makan kepada kaum miskin gitu. Nah, ketika sudah terkumpul 30 hari fidyah sebanyak 22,5 kg ini boleh diberikan hanya kepada seorang saja. Satu orang saja. Misalkan 22,5 gram ini hanya didistribusikan kepada seorang saja. Yang penting dia miskin gitu. Hanya kepada seorang miskin saja. Itu boleh. Atau diberikan lebih dari seorang sampai maksimal 30 orang. Saya ulangi, boleh diberikan hanya kepada seorang saja, berarti 22,5 kg ini didistribusikan hanya kepada seorang saja. Boleh juga 22,5 kg itu diberikan lebih kepada seorang sampai maksimal 30 orang. Kenapa 30 orang ini dianggap maksimal? Karena maksimal 30 ini adalah hitungan hari. Karena hitungan mud itu adalah hitungan per hari tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah per hari itu gitu. Itu cara pertama. Atau cara yang kedua, tidak dikumpulkan secara langsung menjadi 22 kg ini tidak, tapi perharinya adalah 75 kg. Hari ini Anda tidak puasa, sorenya langsung membayar fidyah. Besok lagi tidak puasa, sorenya langsung bayar fidyah. Itu perharinya 750 gram. Nah, tapi kalau langsung mau dibayarkan dalam bentuk utuh
perkalian 750 kali 30 hari tadi, maka 22,5 kg boleh diberikan hanya kepada seorang miskin atau diberikan lebih kepada satu miskin, yang penting maksimalnya adalah 30 orang saja. Biar nanti 30 orang ini akan mendapatkan masing-masing 750 gram. Ini karena hitungan fidyahnya seperti itu per harinya gitu. Sekali lagi, ini kalau penghitungan fidyahnya menggunakan takaran makanan pokok mentah seperti beras kalau kita ada di Indonesia, atau menggunakan gandum dan lain-lain yang itu dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, ini 750 gram ini teman-teman sekalian, ini sebagai batas minimal. Artinya dilebihkan dari batas 750 gram ini boleh, baik ditambahkan timbangannya ataupun ditambah dengan hal-hal lain yang dianggap perlu, sembako gitu. Makanya kata Allah dalam ayat yang tadi, alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapapun yang ingin melebihkan, maka kelebihannya itu akan kembali kebaikannya untuk orang yang membayar fidyah tadi. Artinya misalkan nih 750 gram ini kan tidak sampai sekilo, kita genapkan menjadi per hari 1 kilo, ya boleh, berarti kelebihannya 250 gramnya itu sebagai tambahan tatawu, kelebihan yang kita bayarkan itu sebagai nilai kebaikan untuk kita. Atau 750 gramnya ini tetap seperti ini, tapi ditambah gula kopi misalkan, atau ditambah dengan lauk pauk, ditambah dengan sayur mayur dan lain-lain, yang itu menjadi nilai tambahan. Nah, kurang lebih seperti itu pembayaran fidyah bagi mereka yang tidak mampu berpuasa secara permanen. Lah nanti bagaimana untuk ibu hamil dan menyusui, nanti insya Allah akan saya bahas sendiri temanya tentang apa sih yang harus dibayarkan oleh ibu hamil dan menyusui, apakah boleh membayar fidyah, apakah harus tetap membayar qadha. Nah, tapi kalaupun nanti ada pendapat yang mengatakan boleh, hitungannya kurang lebih seperti yang saya sampaikan, jika dibayarkan dalam bentuk makanan pokok mentah. Demikian aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.